Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kembali kita bertemu kembali dengan para pemirsa di rumah setiap Senin malam. Ya, obrolan seputar keluarga, dan malam ini bagi istimewa, ya? Kita sangat istimewa. Betul. Ya. Karena judulnya apa? Berkat musik dalam keluarga. Berkat musik dalam keluarga. Kami keluarga yang suka nyanyi ya, walaupun ya suaranya pas-pasan sih ya. Tapi kami suka menyanyi. Jadi pelajaran malam ini juga kami rindu mendengarkan. Dan kami percaya pemirsa yang di rumah juga rindu mendengarkan judul pembahasan pada malam ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Kuntaraf ya. Baik, sebelum memulai acara obsesi kita pada malam hari ini, kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gembus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas segala berkat kasih karunia Kau berikan kepada kami, di mana pada kesempatan ini kami dapat kembali mengikuti acara obsesi hati. Berkati acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati narasumber kami yang akan membawakan pelajaran yang penting bagi kami masing-masing. Berkati jaringan dan juga teman-teman Hope Channel agar dapat membawakan acara ini dengan baik. Berkati juga para pemirsa yang menyaksikan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, diingatkan kepada para pemirsa, jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk mengirimkan pertanyaan saudara ke call center atau ke multimedia daripada Hope Channel, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Nah, nanti akan dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan langsung saja menyapa Pendeta dan Ibu Kuntaraf yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom. Shalom Pendeta Kuntaraf dan Ibu. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi di sana. Senang sekali berjumpa kembali ya. Dan kita sudah tidak sabar mau mendengarkan mengenai topik malam ini. Berkat musik dalam keluarga. Silakan Pendeta dan Ibu. Silakan Pendeta dan Ibu. Benar, ya, terima kasih. Kita senang oleh sebab kita punya host ini adalah The Singing Family. The Singing Family. Jadi kita senang untuk membahas berkat musik dalam keluarga. Ayat ini sudah dibacakan menunjukkan bahwa kita harus memuji akan Tuhan senantiasa dengan segala hal, dengan semua alat musik yang kita dapat lakukan. Baik, secara umum memang musik itu mempunyai manfaat. Misalnya salah satu adalah meningkatkan kecerdasan otak. Kan kita sudah bicarakan beberapa minggu yang lalu bagaimana meninggikan IQ daripada anak-anak. Perlu untuk melibatkan anak-anak memain musik. Apakah main musik piano, apakah main musik gitar ya. Terutama alat musik dapat meningkatkan kecerdasan otak, melatih kepekaan pendengaran. Sebab dia apalagi kalau violin itu kan harus jangan sampai lari sedikit aja bisa fals. Meningkatkan juga fungsi kognitif. Jadi sangat penting sekali, bukan hanya itu, mengurangi stres ya. Bermain musik telah terbukti dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Jadi rumah tangga itu akan bebas dari stres ya kalau banyak nyanyian yang dikumandangkan. Ya. Kemudian meningkatkan sistem pernafasan. Bermain alat musik seperti seruling. Aduh, itu susah itu karena kita harus kasih keluar napas dengan persis di lubangnya itu, atau trompet melatih kontrol pernafasan yang dapat meningkatkan sistem pernafasan. Jadi ini
buat Jadi badan kita sistem sehat. pernafasan jadi lebih bagus Ya. ya, paru-paru dapat lebih sehat, kemudian meningkatkan kreativitas. Bermain musik memicu kreativitas karena melibatkan improvisasi, komposisi dan interpretasi musik Iya, ya. kan supaya ada variasi ya. Iya. Itu bisa main jangan ikut not aja tapi bervariasi itu jadi creativity kita ditingkatkan. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Bermain musik terutama yang kompleks membutuhkan fokus dan konsentrasi yang dapat meningkatkan kemampuan fokus dalam aktivitas lain. Jadi ini sangat melatih kita untuk berkonsentrasi di dalam berbagai macam kegiatan yang lain sesudah kita belajar melalui musik ya, dan juga meningkatkan memory ya. Musik dapat membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan mengingat informasi. Iya. Coba bayangkan ya, orang yang menyanyi itu kan dia selalu harus ingat, dia Hafal. punya hafal Iya. ayat-ayatnya, ya kata-katanya dan sebagainya. Iya. Dan itu adalah sangat bagus sekali untuk melatih memori kita. Saya ingat minggu lalu kita pergi ke konser dari cucu kami. Waduh, saya lihat, wah baru kelas 6 SD. Banyak sekali dia harus hafal musik itu. Tanpa lihat buku. Jadi itu bagus untuk kita punya pikiran kita. Kemudian musik juga dapat meningkatkan kesehatan mental, ya, mengelola emosi, meningkatkan mood dan bahkan membantu dalam proses pemulihan setelah stroke atau mencegah penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Jadi perlu kita banyak musik ya, banyak Banyak musik dalam menyanyi. keluarga sangat penting, meningkatkan kesehatan fisik. Bermain musik secara fisik seperti bermain gitar atau drum dan meningkatkan kesehatan fisik dan melatih keterampilan motorik ya. Ini bagus sekali. Kemudian meningkatkan sosialisasi ya. Bermain musik dalam kelompok dan atau band dapat meningkatkan keterampilan sosial dan interaksi dengan orang lain. Iya. Sama-sama menyanyi, sama-sama ketawa, sama-sama bercerita ya, sama-sama melatih, meningkatkan sosialisasi yang baik. Dan itu kan harus disiplin. Tunggu sampai konduktor berdiri di depan, terus langsung mulai, oke, yang klarinet main duluan atau violin main duluan. Wah, itu bagus sekali. Jadi kompak betul-betul kalau masuk dalam band. Iya. Kemudian menghibur dan memotivasi. Musik dapat menghibur dan melalaikan dari stres dan memotivasi seorang untuk mencapai tujuan. Jadi sangat bagus sekali. Jadi sangat bagus sekali. Nah, apa yang dikatakan oleh John Farley, seorang jurnalis? Dia katakan musik dapat menjadi alat untuk relax, untuk stimulasi, untuk komunikasi, untuk revolusi. Faktanya ialah sering ritme yang tahan menentang digunakan untuk menentang polisi atau menentang kekuasaan. Ya. Jadi ini sering terjadi ya, jadi dalam berbagai macam kegiatan selalu menggunakan musik ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang musik Ya, ya? kita baca dalam Mazmur 69 ayat 30, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Jadi selalu ada praise ya. Ya, Jadi selalu memuji akan memuji. Tuhan. Jadi adalah sarana untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kemudian kita lihat dalam Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarpun suaranya nggak gitu bagus, tapi hatinya memuji itu diterima Tuhan. Dan ya, ini satu faktor yang sangat penting bahwa kita mempunyai pengalaman dalam memuji Tuhan senantiasa. Dan dalam perjanjian baru, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi sangat penting sekali dan kita diajak untuk menunjukkan sukacita kita dengan menyanyi ya. Nah, kita lihat coba berkat musik rohani ya. Liriknya menghilangkan kepenatan kita ya, saat Anda sedang stres, lagu-lagu rohani mampu membantu menguatkan kita ya. Lirik-lirik lagu tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita walaupun sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Ya, ini yang kita coba kalau buka lagu Sion, kita dengar Tuhan selalu pimpin aku. Seperti lagu yang berikut ini. Ya, apa yang dikatakan? Tuhan selalu pimpin aku. Jadi biar kita dengar dulu lagu ini dinyanyikan oleh keluarga Sumampau.
susah, karena Yesus sertaku. Ku bergemar dalam susah, karena Yesus sertaku. Jadi kita bisa melihat dan boleh merasakan bagaimana Tuhan memimpin kita ya pada saat mendengar lagu tersebut atau pada saat kita menyanyikan lagu tersebut. Ya. Ya. Jadi yang susah akan dilenyapkan karena kita terhibur dengan perkataan Mendapatkan ini. hiburan surga. Dan kita tahu bahwa lagu itu juga mengubah aura negatif menjadi positif ya. Saat orang dilanda kesibukan sekalipun ada masalah, orang akan mudah emosi. Jika tidak pintar menguasai diri, maka dengan mudahnya iblis menguasai kita dan akhirnya mengeluarkan sumpah serapah ataupun caci makian. Lebih baik saat emosi dengarlah lagu rohani untuk menetralisasi perasaan hati dan pikiran kita. Misalnya seperti nyanyi ini, Tuhan peliharakan. Waduh, jadi kita tidak emosi, tidak marah. dalam kesulitan dan sebagainya, kita dapat mendengarkan dan merenungkan akan lagu Tuhan peliharakan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan. Peliharakan kamu sepanjang Wah, kita bisa lihat bagaimana perasaan yang negatif bisa jadi positif karena dengar lagu yang begini indah. Iya, Tuhan merasakan bagaimana Tuhan memimpin kita. Kemudian lagu itu pun membuat kita rileks ya. Dengar lagu rohani di sela-sela kesibukan merupakan obat yang menenangkan pikiran dan membuat kita jadi rileks ya. Misalnya seperti ya, apakah engkau susah ya? Dan penat. Apakah engkau susah dan penat, dituding pun dengan galak, adalah terang pada juru selamat dan hidup limpah tetap. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia.
Baik. Jadi bagaimana kita mendengar lagu ini ya, kemudian kita tidak perlu lagi harus merasa susah ya. Iya. Jadi kita Jadi punya suasana akan lebih relax. Iya, relax ya. iya. Oke. Kemudian yang Dan keempat, ya kita tahu bahwa lagu itu mengasah kita untuk peduli dengan lingkungan dan sekitar kita ya. lagu rohani dapat membantu kita untuk sadar bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita diingatkan bahwa ada orang-orang sekitar kita yang menyayangi kita dengan tulus. Kita juga diajak untuk bisa bersyukur atas berkat melalui orang di sekitar kita. Ya, kemudian lagu juga mengingatkan kalau kita tidak berjuang sendirian ya. Bila perjuangan hidup terasa sulit dan berat, dengarlah lagu rohani yang mengingatkan Anda bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan membantu kita berjuang untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup ini. Kita bisa curhat lewat doa sambil menyanyikan lagu rohani. Ingat nyanyi Yang tadi dinyanyikan Kita- Tuhan peliharakan itu, waduh, Tuhan bagus sekali. peliharakan, luar biasa sekali. Kemudian lagu ini mengingatkan kita pada keluarga. Iya. Ya. Keluarga adalah satu elemen yang membuat kita bersyukur. Mendengarkan lagu rohani di sela-sela kegiatan, kita bisa mengingatkan saat berkumpul dengan keluarga, doa bersama, dan saling menguatkan satu sama lain. Dengan misalnya nyanyian Yesus dalam keluarga, amatlah senang. Wah, itu kan kita bisa ingat. Wah, waktu dulu kan selalu sama anak-anak kita nyanyi itu. Jadi Iya. mengingatkan pada Ini yang keluarga. selalu kami buat bahkan sampai sekarang. Dengan cucu, ya. Kebaktian dengan anak-anak cucu selalu menyebutkan Yesus dalam keluarga. Oke. Kemudian Diingatkan juga untuk selalu bersyukur. Kesibukan menyebabkan kita lupa untuk bersyukur. Terlalu stres ya, pekerjaan banyak jadi. Tapi dengan mendengarkan lagu rohani tentang kebaikan Tuhan, kita diingatkan untuk perlu bersyukur atas semua berkat-berkat yang telah diberikan, baik berkat yang besar maupun berkat yang kecil. Rasa syukur ini sangat penting untuk menjaga perspektif positif supaya kita jangan, apa orang Manado bilang, mamutung terus, ngomel terus ya. Dengan lebih banyak berfokus pada berkat, kita bisa merasa lebih puas dengan damai. Ingat judul itu, hitung satu persatu berkatmu. ya, hitung satu-satu berkatmu. Sebagaimana yang akan dinyanyikan oleh keluarga Sumampau. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Hitung satu-satu segala berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Hitung satu-satu, hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Ya, lagu tersebut mengajak kita untuk selalu mengingat akan berkat Berkat Tuhan Tuhan. yang selalu. Ya. Dan musik rohani ada sebagai alat penyembuhan. Ya. Musik rohani tidak terbatas pada saat ibadah saja, ya, sebab memiliki kemampuan untuk memperoleh pikiran dan tubuh manusia agar dapat menemukan ketenangan hati. Ya. Makanya banyak orang yang sebelum dia sakit-sakit itu dia di rumah sakit itu didengarkan lagu-lagu rohani yang sayup-sayup itu sangat menyembuhkan. Bahkan ada satu kelas atau pelajaran khusus yang disebut music therapy. Ya, saya punya teman dari Singapura Ambil di Washington Adventist University. mengajar di Washington Adventist University dengan judul pelajarannya music therapy. Ya. Luar biasa sekali. Baik, pengaruh musik pada kesehatan mental. Ketika seorang mendengarkan lagu musik, suasana untuk refleksi diri diciptakan untuk sangat penting untuk kesehatan mental. Tubuhnya akan mengadakan respons dan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Ya, akibatnya seorang merasa lebih rileks dan mampu menghadapi situasi yang menegangkan. Ya, ini adalah salah satu alasan mengapa banyak orang menggunakan musik rohani sebagai alat untuk penyembuhan emosi. Ini yang dikatakan dengan music therapy.
Ya, penting sekali. Ya, Oke. Dan musik rohani sebagai terapi emosional, ya. ya. Aspek yang paling kuat dari musik rohani adalah kemampuannya untuk menyentuh emosi terdalam dari pendengarnya. Bayangkan, kita dengar tadi nyanyian dari keluarga Sumampau bahwa Tuhan hitung satu persatu berkat Tuhan. Tuhan selalu peliharakan kita. Wah, itu sangat menyentuh emosi. Liriknya seringkali berbicara tentang perjuangan, pengharapan dan iman, serta pesan-pesan yang menyembuhkan, menguatkan, dan memberikan penghiburan. Saat seorang merasa kehilangan arah, musik rohani dapat menjadi cahaya yang membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Jadi peranannya sangat penting Penting. sekali. Ya, Kemudian dampak positif musik rohani pada tubuh kita, ya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik rohani yang menenangkan dapat mengurangi tekanan darah dan detak jantung. Dengan perkataan lain, memberi dampak positif pada kesejahteraan fisik seseorang. Ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh yang sehat. Karena stres yang berkepanjangan bisa merusak sistem kita. Jadi ingat, selalu harus ada musik dalam keluarga untuk Iya. kesehatan tubuh kita, supaya Anda jangan kena tekanan darah tinggi. Ya. Kemudian marilah sekarang kita lihat bagaimana musik itu mempunyai peranan kepada tubuh kita. Ya. Kita lihat pengaruh musik ke otak, mempengaruhi pengaruh perasaan. Musik gembira membawa pendengar jadi gembira. Musik susah bikin orang jadi susah. Ya. Dan dapat juga memicu kejahatan, ya. Kalau misalnya itu musik itu adalah satu musik-musik yang bernada mengarah kepada seksual dan sebagainya, itu memicu kepada kejahatan. Ya. Terus memberikan proses penyembuhan. Mereka yang depresi bisa tidur dengan nyenyak setelah mendengar musik lembut. Lagu sejuk dapat menurunkan tekanan darah dan menenangkan pikiran. Coba kalau Anda pergi ke spa, ya, untuk bikin badan itu selalu diorang putar musik supaya sesudah mereka dimasaj terus langsung bisa tertidur. Ya, sangat. Jadi, Ya. jadi pengaruh kepada pikiran dan kerohanian, orang Israel mengajar dengan apa? Nyanyian. Nyanyian dari sumber inspirasi, bersyukur atas pengaruh lagu. Ya. Ini adalah pengalaman daripada Maryam pada saat mereka keluar dari negeri Mesir dan menyanyi nyanyian. Ya, itu adalah merupakan saat, dan mereka mengajarkan akan hukum Allah itu pun melalui nyanyian. Apa yang dikatakan di dalam buku Education 168? Lagu menjadi satu alat yang paling mengesankan dalam mengajarkan kebenaran. Jadi ini sangat penting sekali, apakah mengajar kita untuk menurut akan hukum Tuhan, ya, apakah mengajar kita untuk menyembahkan Tuhan. Kita akan dapatkan daripada lirik-lirik dari berbagai macam lagu, ya. Nah, ini memberikan suatu kuasa. Misalnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, lalu apa yang dilakukan? Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Kemudian Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bayangkan, ini hebat sekali peranan musik Daud untuk Saul itu. Bikin dia rasa lega, mungkin dia rasa nyaman, menyebabkan roh kejahatan meninggalkannya. Oke, jadi lihat penting sekali. Kemudian juga kalau kita lihat sebuah tulisan dalam 1 Testimonies halaman 497. Musik bila digunakan dengan benar mendatangkan berkat. Dan bila digunakan dengan salah, justru mendatangkan kutuk yang besar. Jadi berhati-hati musik apa yang ada dalam keluarga kita. Bila keluarga yang artinya musik dalam keluarga itu adalah musik yang mengangkat kerohanian. Mereka atau orang muda memiliki telinga yang tajam untuk musik, dan inilah yang setan gunakan. Mengetahui organ dan alat tubuh mana yang harus dirangsang, dihidupkan, dan menyenangkan pikiran agar Yesus Kristus tidak dirindukan. Makanya harus hati-hati memilih musik dalam keluarga kita. Kemudian sebuah kutipan yang lain dari buku Christian, The Fundamentals of Christian Education, halaman 97 dan 98. Musik diberikan untuk melayani perkara yang kudus, untuk mengangkat pikiran untuk perkara yang agung, dan menaikkan kerohanian dan membangunkan dalam jiwa kita pengabdian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sangat bagus sekali musik. Jadi kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan, dan orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia. Orang yang tidak bersyukur justru orang yang tidak berbahagia. Ya, dan tubuhnya lebih sehat. Ya. Kemudian dalam Testimonies halaman 626 dikatakan mereka yang bersama Yesus akan berbahagia, bergembira, bersukacita di dalamnya.
Kelemah lembutan akan menandai suara, perbaktian untuk perkara rohani dan kekal akan dinyatakan dalam tindakan musik dan nyanyian yang penuh sukacita yang bergema dari bibir mereka sebab datang dari takhta Tuhan. Luar biasa sekali. Baik, sebagai kesimpulan kita ambil 7 poin penting ini. Yang pertama, ibadah merupakan aktivitas yang penting di gereja dan keluarga. Perlu dipersiapkan dan diprioritaskan ya dalam memilih akan lagu-lagu itu. Ibadah merupakan bentuk tanggapan kepada pernyataan kasih Allah yang diwujudkan dalam penebusan oleh Kristus. Nah, sementara kekristenan menekankan kontekstualisasi dalam menjangkau keluar adalah perlu untuk kontekstualisasi di jemaat dan keluarga. Ya. Jadi dalam hal ini peranan musik sangat penting. Secara keseluruhan musik rohani adalah alat penyembuhan yang sangat kuat sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Selain memberikan ketenangan dan emosional dan mental, musik kita juga memberikan kedamaian fisik. Jadi kalau tubuh fisik itu damai, ya kemungkinan tekanan darah tinggi itu akan menurun, kemungkinan dapat serangan jantung itu akan menurun. Ya. Dengan kekuatannya yang dapat menyentuh jiwa, musik rohani memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan banyak orang. Dan kita justru akan diajak untuk lebih berbahagia oleh merasakan ya pimpinan Tuhan. Baik dalam konteks ibadah gereja atau rumah tangga, terapi emosional atau sebagai sarana untuk memperdalam spiritualitas, musik rohani mampu menjadi jalan penyembuhan bagi siapa saja yang mendengarkannya. Sebab itu marilah keluarga kita menjadi keluarga yang dipenuhi dengan musik, ya, sehingga kita boleh berbahagia, sukacita, ya, dan kita boleh selalu bersosialisasi dengan baik sekali dalam keluarga dan penuh dengan kebahagiaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagus banget ini topik. Jadi memang saya setuju sekali, musik itu menghilangkan stres. Oh itu betul sekali. Saya kalau stres, saya suka mendengarkan musik rohani ya, musik rohani ya. Saya lebih suka dan itu memang merilis kita punya stres. Saya juga kalau di kantor lagi berisik, lagi apa-apa dan lagi kerjaan lagi banyak banget, mumet. Aduh, saya langsung pasang lagu rohani. Benar-benar itu relaksasi betul, luar biasa. Malah musik rohani itu yang saya rasakan bisa meningkatkan konsentrasi kita dalam melakukan sesuatu. Kalau kita lagi nggak konsen, dengerin lagu-lagu rohani, kita jadi konsen lagi gitu. Betul. Itu menolong kita ya, jadi fokus ya. Luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita ikuti yang satu ini. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen yang kedua. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu. Bintang tamu yang bagi kami ini sangat spesial ya. Karena bintang tamu pada malam hari ini adalah anak-anak kami sendiri, yaitu ada Felix dan Lydia. Selamat malam anak-anak. Selamat malam, Mama Papa. Oke, terima kasih udah join ya di Obsesi Hati. Dan ini satu sejarah buat keluarga kami, satu keluarga masuk di dalam episode Obsesi Hati. Seperti belum pernah ya? Belum pernah ya kali ini ya. Jadi episode berkat musik dalam keluarga ini akan selalu kami kenang ini. Karena satu keluarga muncul semua. Ya. Baik, di segmen ini kita akan ada tanya jawab berdasarkan pengalaman, kita santai aja. Yang pertama, Papa Mama akan tanya ke kalian ya, pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa perasaan kalian saat nyanyi bareng Mama Papa? Dari yang abangan dulu deh, Abang Felix. Perasaannya saat nyanyi bareng senang ya, karena kan pengalaman bersama orang tua gitu kan, kayak banyak juga kan kita udah sering nyanyi sama teman, sama orang gereja gitu ya, itu udah seperti hal biasa gitu. Cuman kalau bisa nyanyi sama orang tua, sama keluarga kayaknya tuh lebih gimana gitu. Gimana? Ya, kalau Dede Lydia? Sama pasti senang, apalagi kan nyanyi sebenarnya udah diajarin sama Papa dari kecil kan ke aku sama Abang, dan rasanya bisa bareng-bareng berempat nyanyi dengan dengan karunia yang Tuhan kasih ke kita masing-masing bisa nyanyi itu it's a pleasure.
Betul, sukacita. Amin. Ya. Memang Baik, terima Ah, kasih. terpujilah Tuhan ya, kita satu keluarga, ya, memang suara kita tidak bagus-bagus amat ya, tetapi kita bisa menyanyi, dan ini adalah satu privilege ya. Karena kenapa? Biasanya kalau grup lain dari keluarga yang berbeda, ngumpulinnya susah kalau untuk latihan. Betul. Ini kalau kita cukup bangun tidur setelah renungan pagi, renungan malam, langsung latihan bisa karena satu rumah. Jadi ini satu privilege ya. Nah, Baik. oke dah. Betul. Pertanyaan berikutnya. Kenangan apa yang paling berkesan saat bernyanyi bersama keluarga? Dari Ade Lydia? Kalau dari aku, mungkin apa namanya, for your information aja, kami sebagai keluarga kan nama grup nyanyinya Voice of Family. Jadi kami melayani sebagai keluarga nggak cuma kalau di gereja doang ngambil bagian, tapi kami juga ada rekaman yang kami upload di YouTube supaya mungkin orang-orang lain juga bisa dengar. Nah, kenapa berkesan? Karena kami itu tiap kalau liburan, kami selalu menyempatkan untuk rekaman. Jadi kadang aku juga bingung, ini mau liburan apa rekaman sebenarnya, gitu kan. Tapi senangnya, ya maksudnya di tengah-tengah kita lagi family time, mungkin ya kita juga bisa melakukannya untuk hal yang baik itu dengan nyanyi gitu kan, dengan rekaman gitu. Kalau Abang? Sama sih, itu juga berkesan. Tapi kalau yang lain, apa ya? Ininya sih, apa, pengalaman nyanyi di gereja gitu, atau nyanyi di pelayanan lah, pokoknya pelayanan bareng-barengnya itu sih yang berkesan gitu. Amin. Baik, terima kasih. Baik, jadi emang ya kembali kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Saya nggak tahu kalau anak-anak lain, kalau setiap liburan pasti disuruh rekaman, udah ngomel-ngomel kan. Ini papa, mama ini mau libur atau mau senang-senang, atau ini kita disibukkan dengan ngerekam lagu. Dan sekedar informasi aja pemirsa, kami kalau rekaman bisa 2-3 lagu dalam satu kali liburan pergi ke satu tempat, bisa 2-3 lagu kami rekam. Bisa bayangkan waktu yang habis, padahal harusnya buat liburan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada anak-anak kami dan kepada Tuhan, bahwa mereka mau lah enjoy ya, Iya. untuk Menikmati juga menikmati. Oke, kalian ada pertanyaan nggak buat mama? Kalau dari aku dulu kali ya. silakan. Dari abang dulu. Kira-kira ini kan yang pasti, papa mama kan pasti yang mengajarkan gitu, yang ini menginisiasi dulu ke kita gitu. Yes. Kira-kira tuh kapan sih kalian bisa ngelihat kalau musik ini yang bisa nge-build keintiman atau apa, Bonding. chemistry keluarga kita, atau meningkatkan kita dalam pelayanan kepada Tuhan tuh kapan sih kalian Ngerasain momennya. sadarnya gitu, atau kayak apa sih gitu? Baik, mama dulu, papa ya. Jadi kembali semuanya terpujilah Tuhan ya. Kenapa? Chemistry yang bisa terbangun dalam musik dalam keluarga kami. Puji Tuhan, kami dilengkapi dengan 4 suara yang berbeda. Ini jarang. Tidak semua keluarga yang mungkin, saya bukannya ini, mungkin tidak semua keluarga yang punya hal seperti ini. Anak kami Lydia biasanya sopran, mamanya alto, saya tenor, dan Felix bisa bass, bisa second tenor. Jadi Kalau suara latihan kami jadi komplit lah. suara kami jadi komplit ya. Jadi ini satu hal yang bisa juga membuat jadi satu keintiman dalam keluarga. Kalau Lydia tarik satu lagu, misalnya tiap hari selalu aku berjalan, itu suara lainnya pasti akan mengikuti. Keharmonisan itu kan ada, dan itu buat kita jadi rasa intim banget ya, akrab banget itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini, pertama kali papa menyadari bahwa musik itu jadi keintiman pada waktu kalian bisa punya suara yang berbeda. Betul. Ya, Felix bass, Lydia sopran, mama alto, dan papa tenor, itu langsung, wah ini satu anugerah. Ya, berkat luar biasa dari Tuhan. Betul. Amin. Dan kita merasa menikmatinya ya, luar biasa ya. Mama? Sama. Sama. Nggak ada yang lain ya. Sebenarnya sih kalau namanya pertama kali, ya dari dulu sering dengar bahwa musik itu sangat berguna untuk kehidupan manusia. Makanya waktu saya hamil anak-anak, kan saya selalu setel lagu di kamar
sampai melahirkan, sampai mereka istilahnya sampai mereka besar bisa bergerak sendiri, itu musik non-stop ya, musik klasik yang selalu dipasang 24 jam itu di situ. Jadi kalian selalu dengar dan puji Tuhan memang ternyata ada efeknya. Saat ini juga kalian juga mengerti akan musik, mengenal, bisa bernyanyi dan puji Tuhan lah. Itulah semuanya. Jadi sudah pas pembahasan yang dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Kuntara malam hari ini, bahwa betul. musik itu sangat berpengaruh besar ya, Iya. akan kepada pertumbuhan anak-anak kita ya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Ada lagi pertanyaan untuk Papa Mama? Aku mungkin mau nanya Oke. untuk entah mama atau papa atau sama lah kalian berdua, ada nggak momen yang menyentuh banget gitu di hati kalian karena kalian tuh bisa nyanyi juga bareng kami gitu, kayak ada nggak momen menyentuhnya? Kalau Mama, pertama kali kan memang kita sering nyanyi di rumah, tapi pertama kali melayani di gereja. Nah, Lydia tuh masih kecil sekali dulu. Ayo deh nyanyi, mau berani di depan. Dan itu sukacita sekali ya. Kami sebagai orang tua melihat bahwa, wah, Felix bisa beda suara lah gitu. Mama sama adik masih suara satu. Abang masih SD itu, udah pecah suara. Papa juga suara yang berbeda. Saya bilang, wah, luar biasa ini anak-anak. Mudah-mudahan sampai mereka dewasa nanti mau tetap melayani Tuhan dengan lagu pujian. Kalau papa mungkin? Ya, jadi momen yang menyentuh Papa waktu nyanyi bareng kalian adalah, yang pertama adalah, inilah salah satu sarana membuat kita aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, bayangkan kalau kita nggak punya grup yang masing-masing disibukkan dengan kegiatan masing-masing, jangan-jangan kita ke gereja juga nggak pergi bareng. Kalian pergi ke jemaat lain, pelayanan jemaat lain nggak bareng. Tapi karena kita satu grup, kita ada pelayanan di jemaat ini, di gereja kita sendiri. Sama-sama. Jadi sama-sama. Dan hal yang menyentuh yang kedua adalah karena kita nyanyi satu keluarga. Jadi kalau ada lagu-lagu yang sangat menyentuh keluarga kita. Contohnya pemirsa, kami baru rilis satu lagu yang sangat menyentuh di saat setelah kami kebanjiran. Itu karena kalau kita nyanyi mau nangis di depan jemaat karena kata-kata lagu itu sangat menyentuh perasaan kita gitu. Dan kemudian kami satu keluarga, coba bayangin kalau berbeda-beda kan, yang dari keluarga yang lain mungkin feeling untuk hidup di tengah penderitaan ini kurang terasa. Tapi karena kita satu keluarga menyanyikan satu lagu yang sangat touching ya buat kita. Kadang kita berapa kali kami keluarga menangis waktu menyanyi ya di gereja. Jadi itu hal yang sangat menyentuh sih. Ya. Nah, ini ada pertanyaan juga untuk kita jawab sama-sama nih. Yang pertama ya saya yang bacakan ya. Kapan pertama kali keluarga mulai bernyanyi bersama tampil di umum? Abang Felix masih ingat gak? Udah lama banget Udah sih, lama waktu masih banget, kecil, iya. bener masih kecil. Ya. Betul. Masih kecil ya, memang setahu saya juga udah Di lama. gereja ya, betul. Iya. Ya memang kalau secara grup Voice of Family, grup ini terbentuk Waktu 2019. COVID. Waktu COVID. 2019 dan waktu COVID langsung mulai aktif untuk rekaman-rekaman masuk ke YouTube channel ya. Jadi memang udah lama sih sebenarnya mulainya dari kecil ya. Pernahkah satu lagu rohani menyatukan atau menenangkan keluarga saat dalam masa sulit? Apa kira-kira satu lagu? Pernah sih. Pernah, itu mungkin contohnya yang tadi papa bilang, lagu yang waktu kita lagi kena banjir itu, terus lagu Selamanya itu kan relate juga sama kita kan, gimana. Apalagi kalau misalnya lagunya tuh kadang kan yang kita kebetulan entah kenapa mungkin tuntunan Tuhan juga ya. Setiap kita lagi latihan satu lagu atau mau kita latihan lagu baru, tiba-tiba relate aja sama contoh kondisi kita sekarang, apa yang lagi kita alami. Jadi benar-benar pas kita latihan dan pernah juga kita melayani di gereja karena saking relate-nya lagu itu, jadi Menangis. sampai menangis gitu di depan umum lagi melayani gitu kan. Salah satunya kalau aku yang bikin terharu lagu Trust His Heart. Ada juga di YouTube kita, Percayalah Pada Kasihnya. Itu cukup membuat aku tersentuh karena kata-katanya benar-benar luar biasa dan mungkin bagi aku cukup relate aja kali ya sama kondisi pada waktu itu.
Nyanyikan dong refnya karena saya ingat memang anak kami Felix ini nangis waktu menyanyikan lagu ini nih. Apa refnya ya? God is too wise. Tuhan takkan pernah salah, Dia Memberi yang terbaik. Jika kau tak mengerti akan rencananya, percayalah pada kasih-Nya. Amin. dari Langsung sepenggal merinding. aja langsung kerasa kan bahwa liriknya itu Puji sangat-sangat Tuhan. Baik, kalau Mama ada, ya kalau saya ada satu lagu juga yang ini sebenarnya kita nyanyikan juga di YouTube channel kami. Judul lagunya All Along. Ya. All along your hand has been guiding me, making my life to be a beautiful song. All along you led me through things that you knew would make me strong. Your love has been there all along. Nah, ini kata-kata ini sangat touching ya. Jadi dikatakan bahwa tangan Tuhan selalu memimpin kita, selalu menuntun kita melewati semua ya badai kehidupan kita, membuat kita kuat, dan dikatakan bahwa kasih Allah itulah yang akan selalu berada di dalam kehidupan kita selamanya. Amin. Jadi itulah yang kita bisa bagikan ya berkat musik dalam keluarga kami. Mungkin kita mau dengar nasihat nih dari orang tua kita nih, Pendeta dan Ibu Kuntara. Mungkin ada komentar akan pertanyaan-pertanyaan yang ada, atau mungkin ada kesaksian. Silakan, Pendeta. Jawabannya adalah luar biasa. Amin. Senang lihat satu keluarga menyanyi. Aduh, betul-betul sangat menyenangkan. Ini adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Semua anggota keluarga memiliki bakat untuk menyanyi. Tuhan telah memberikan talenta, dan kita bisa lihat bagaimana hubungan antar keluarga yang tetap erat, makin lama makin mengasihi dan giat di dalam pelayanan, ya. Dan ini mempertumbuh akan kerohanian kita, membuat mental kita yang sehat dan kerohanian kita yang kuat. Dan sukacita dalam pelayanan, ya, pergi kemana-mana bersama-sama dan sebagainya, ya. Memang saya sendiri senang kalau seandainya bisa seperti keluarga Sumampau ini, tetapi saya punya suara ini kalau menyanyi selalu false. Jadi saya senang waktu si Andrew dengan Andrea satu main piano, satu main violin, ya. Sampai sekarang melihat cucu kami menyanyi, senang itu sekali. pun selalu sangat senang sekali, ya. Jadi memberikan sukacita kepada kita, dan sukacita kan memberikan kepada kita suatu kebahagiaan, ya. Dan kita bisa bayangkan ini adalah satu, kita sebutlah foretaste of heaven, ya. Yaitu satu apa itu foretaste, ya, mendahului, merasakan bagaimana suasana surga, ya. Yang dimana kita boleh selalu menyanyi bersama-sama dalam tengah keluarga dan sebagainya, dan ini bisa jadi bahan kecemburuan untuk banyak keluarga yang lain, tetapi kita sebutlah ini menjadi satu kesaksian kepada orang lain atau pada keluarga yang lain untuk juga mengikuti jejak yang sama, yaitu untuk selalu menyanyi bersama-sama. Cuma untungnya keluarga Sumampau ini ada yang soprano, ada yang alto, ada yang tenor, ada yang bass. Itu jarang loh di dalam keluarga ada kayak gitu. So itu betul-betul satu blessing. Ya, mudah-mudahan diteruskan terus, ya, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Mudah-mudahan ini keluarga bisa bertambah dengan cucu-cucu, jadi nanti akan menyanyi sama-sama. Amin. Baik, terima kasih komentarnya Pendeta dan Ibu. Kita ucapkan terima kasih kepada Abang Felix dan Dede Lydia. Terima kasih. Terima kasih. Bu segmen Papa. sekarang. Terima kasih. Ya. Ya. Baik. Terima kasih. Hai Lydia dan Felix, thank you. Thank you. Terima kasih. Demikian segmen kali ini, dan sebelum menyaksikan segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk dalam segmen menjawab pertanyaan dari pemirsa. Sudah masuk pertanyaan dari Chris. Pertanyaannya demikian,
apakah manfaat musik tersebut sudah teruji secara klinis atau baru hipotesa atau bahkan hanya sugesti? Silakan Pendeta dan Ibu. Jawabnya adalah sudah diuji dengan klinis ya, banyak penelitian tentang musik ya, dan kami memberikan penjelasan bagaimana membuat kita sehat, kemudian mengurangi stres, apa semua sudah diuji dengan klinis ya. Makanya ada apa yang disebut musik terapi karena sudah diuji. Ya. Kalau enggak, tidak ada. Kami punya teman dari Singapura tuh datang ke Washington DC hanya untuk masuk di Washington Adventist University untuk mempelajari, mendapat latihan khusus untuk music therapy. Ya, dan juga dia mengajar di situ. Dia ngajar di situ kemudian. Music therapy. Oke, baik, terima kasih jawaban. Emang terbukti ya. Penting sekali Ya, memang memang musik itu. terbukti ya. Nah, pertanyaan berikut. Nah, ini bagus ini pertanyaannya. Terima kasih penjelasannya Pendeta dan Ibu. Tapi saya mau bertanya, gimana caranya menasehati anak saya? Dia lebih suka dengar lagu sekuler daripada lagu rohani. Nah, ini banyak sekali yang terjadi sama anak-anak kita nih. Silakan Pendeta dan Ibu jawabannya. Ini kita harus mulai dididik dari sangat kecil sekali ya. Jadi kecil supaya mereka dilatih untuk mendengar lagu rohani ya, dan mempunyai rasa sukacita, dan mereka harus tahu ya kenapa lagu sekular itu bisa membahayakan ya. Oleh sebab lagu-lagu sekular ya cenderung untuk ya merangsang emosi kita untuk sering kepada tindakan-tindakan yang tidak layak untuk kita buat ya. Jadi mereka harus dapat memilih ya mana musik yang baik, sehingga mereka pada saat ada godaan dan sebagainya mereka sudah tahu, oh ini adalah yang tidak baik dan ini adalah hal yang baik ya. Jadi bimbing ya, kasih tahu berbagai macam risiko daripada berbagai macam lagu yang akan merangsang emosi untuk perkara-perkara yang negatif ya. Maka itu akan dan anak ini perlu untuk tahu bagaimana untuk memilih ya. Memilih, dan jadi bukan hanya dikatakan jangan kamu ya dengar Jesse, janganlah kamu ini ya, itu katakan jangan ya, tetapi harus ada alasannya. Ya. Dan itu hubungan dengan ya kita diajak untuk mengangkat perkara yang rohani, melihat perkara yang di atas ya. Itu katakan bahwa setan bekerja melalui musik ya, dan banyak orang yang jadi jatuh oleh sebab musik. Jadi oleh sebab kita mau supaya kita bertumbuh dalam kerohanian, maka kita perlu untuk mempunyai lagu yang mengangkat kerohanian kita sehingga kita boleh bertumbuh dalam rohani. Baik, terima kasih untuk jawabannya ya Pendeta dan Ibu. Oh ya, dengan pertanyaan tadi itu dikatakan bahwa anak suka dengar lagu sekuler. Bagaimana dengan menonton konser musik? Bagaimana menurut Pendeta dan Ibu mengenai hal ini? Ya, Konser musik yang bagus ya. ajaklah menonton konser yang baik ya. Kalau misalnya saya tidak tahu lagu-lagu sekarang yang populer dulu dalam waktu kami muda itu lagu-lagu rock and roll ataupun The Beatles dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang akan membawa kita punya moralitas yang makin menurun. Makanya munculnya dengan the hippies apa semua ya. Itu adalah pada saat kami muda. Ya, tetapi sekarang saya tidak tahu lagu-lagu sekular apa yang bisa membabit ya, membahayakan untuk anak-anak muda kita. Tetapi biarlah konser yang kita lihat juga adalah konser-konser yang bersifat kerohanian, yang mengangkat kerohanian kita, Uplifting. Ya. Oke, Makanya terus akhirnya timbul konser heritage singers yang kita bawa dari Amerika datang ke Jakarta, mereka nyanyikan lagu-lagu, dan sampai sekarang gereja-gereja tetap menyanyikan lagu-lagu dengan heritage singers style. Itu kan sangat mengangkat kerohanian kita. baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, ini ada pertanyaan berikut. Bagaimana mendidik anak yang tadinya nggak suka musik untuk suka bermain musik? Memang latar belakang keluarga nggak ada yang bisa main musik dan nyanyi. Oh, silakan Pendeta dan Ibu. Ya, dengan sendirinya ini perlu kita harus ingat bahwa pertumbuhan
daripada seseorang itu banyak tergantung kepada minat dan bakat, ya. Jadi kalau misalnya seorang itu mempunyai bakat kepada musik, ya, maka ia walaupun tidak dalam kemungkinan untuk belajar musik, dia di gereja dia akan coba-coba main piano dan sebagainya, ya. Saya ingat seorang anak daripada Koster, yaitu janitor yang menjaga akan gereja, membersihkan gereja. Tetapi anak ini belajar musik, punya bakat untuk musik, jadi dia masih main-main dan bertumbuh dan menjadi seorang musisi yang baik, ya. Jadi kembali masalah bakat, tetapi kita juga mengetahui bahwa perlunya ada lingkungan, ya, dan pengaruh daripada orang tua. Jadi ajarlah, ya, misalnya untuk menghargai musik, mulai dengan cara mendengar musik, melihat kepada orang yang bermain musik, kemudian mengajak, kemudian ikut pelatihan, artinya belajar musik lessons, ya. Maka dengan sendirinya kalau memang dia berbakat, maka ada satu pertumbuhan. Tetapi kadang-kadang memang orang itu tidak berbakat dan tidak berminat, walaupun orang tuanya punya banyak uang untuk les anak-anaknya untuk main musik, tetapi tetap juga tidak berhasil. Saya ingat waktu masa kecil dulu, ya, papa itu kasih kita boleh pilih mau main piano, mau main akordeon, mau main apakah mau main saxophone atau mau main trompet atau apa. Jadi kami dikasih pilih. Jadi jangan kita paksakan anak itu, tapi kita kasih option kepada mereka mau milih yang mana. Dan akhirnya kami setiap hari Jumat malam, saya ingat tuh selalu kita main musik, ya. Jadi enak sekali rasanya. Nggak tahu lah gimana, ya. Selalu teringat pada masa dahulu di mana kita satu keluarga selalu suka main musik di Medan, ya, di Jalan Bali. Jadi Kathleen main akordeon, ya. Kemudian kakaknya main saxophone, ya. Kakak saya paling tua main violin, terus yang paling kecil main marimba, ya. Jadi kita enak lah rasanya. Laki-laki main piano, ya. Jadi kita selalu main satu keluarga. Itu satu memori yang sangat nggak bisa dilupakan, karena sekarang adik saya sudah mendahului kita, orang tua kita sudah mendahului kita. Jadi itu hanya sebagai kenangan-kenangan yang manis. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, hanya waktu kita sudah harus kita akhiri nih program ini. Silakan closing statement-nya dari Pendeta Kuntaraf. Ya, musik adalah satu berkat, ya, tetapi bisa juga menjadi kutuk. Itulah sebabnya kita harus menikmati berkat ini dengan lagu rohani yang akan meningkatkan kita punya kerohanian. Dan bukan hanya meningkatkan kerohanian, membuat hubungan antar keluarga yang lebih akrab, lebih menyayangi satu sama lain, mempunyai kesehatan mental yang baik, ya, meninggalkan segala macam masalah mental seperti kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya, tetapi justru bertemu dalam rohani, ya, sehat fisik, mental, dan rohani. Sebab itu biarlah setiap keluarga menjadi keluarga yang bermain musik dengan baik. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan masih memberikan kepanjangan umur kepada kami, kesehatan untuk memberikan presentasi mengenai berkat musik dalam keluarga. Tuhan, kami lihat bagaimana senangnya keluarga Leo Sumampau dan Fitri, anak, ya, dengan Felix dan Lydia menyanyi dengan begitu baik. Biarlah itu akan mendorong kami masing-masing untuk mempunyai keluarga yang paling sedikit senang untuk mendengar musik, sebab itu memberikan satu penghiburan untuk kesehatan mental dan fisik kami, sehingga keluarga kami dapat menjadi satu saksi yang memuliakan nama Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pendeta. Banyak Pendeta dan Ibu untuk pembahasannya malam ini. Terima kasih keluarga Leo dan Fitri yang sudah menyanyi dan mempresentasikan dengan baik. Sangat menyenangkan. Puji Tuhan. Sampai ketemu Senin depan. Baik, demikianlah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pendeta dan Ibu Kuntaraf atas pembahasan yang telah dibawakan yang begitu luar biasa. Kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan program acara Obsesi Hati. Terutama kepada sahabat-sahabat kami kru Hope Channel Indonesia yang bekerja keras membantu acara ini dari awal hingga akhirnya.
Akhir kata saya Leus Mampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia. Televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.